Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini, Senin 14 Februari 2022. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku, hari ini kita boleh datang kembali kepada Tuhan dan dapat menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Dan kita boleh menerima setiap apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, kita lebih lagi rindu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur pagi hari ini, kami datang kembali ke hadapan Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk mengerti seluruh kebenaran firman-Mu, dan kami rindu lebih lagi untuk mengenal pribadi Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus, penuhi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengar pada saat pagi hari ini adalah akibat kejahatan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yehezkiel 11 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya akan membacakannya buat saudara-saudaraku. Pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yaazanya bin Azur bin Pelachka bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu, bernubuatlah melawan mereka. Bernubuatlah hai anak manusia. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak, dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya dan kota inilah periuk. Tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berebahan karena pedang, dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel, aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan,
karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring, kataku, "Aduh, Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel?" Amin. Tidak ada peribahasa yang mengatakan tak ada asap jika tak ada api, yang artinya tidak ada akibat tanpa sebab. Penghukuman yang terjadi atas umat Israel bukan tanpa sebab. Roh Allah mengangkat Yeskiel ke gerbang timur bait Allah. Yeskiel melihat di dalamnya ada 25 orang. Di antaranya ada pemimpin Israel, yaitu Yaazania bin Azur bin Pelaca bin Benaya. Allah mengatakan bahwa mereka semuanya adalah orang-orang yang merencanakan kejahatan di Yerusalem. Mereka mempengaruhi warga Yerusalem untuk mengabaikan bahaya musuh dan membangun rumah-rumah baru karena yakin bahwa mereka akan tetap aman di balik tembok kota. Hati mereka tidak lagi setia kepada Allah, sehingga mereka mendapat kebalikan dari yang mereka harapkan. Tembok kota tidak berguna sama sekali. Mereka tidak akan terlindung, tetapi akan dibawa keluar dan mati terbunuh oleh pasukan Babel. Mereka telah memulai kejahatan dengan membunuh penduduk Yerusalem. Kini mereka menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Allah melakukan penghukuman sebagai peringatan bahwa akibat dari hidup tidak setia kepadanya adalah datangnya kematian sebagai hukuman dari Tuhan. Inilah yang membuat Yeskiel memohon pengampunan bagi umat Israel. Berhati-hatilah dalam menjalani hidup. Ingat bahwa ada akibat dari setiap hal yang kita lakukan. Kita harus menghindari penyebab dosa dengan menjaga hidup sesuai dengan kehendak Allah. Umat Israel pernah mengalaminya. Pada awalnya mereka hidup aman dalam perlindungan Allah karena menyembah berhala. Mereka menjalani hidup dengan cara-cara yang jauh dari kehendak Allah. Akibatnya, umat Israel hidup terbuang dari negerinya, menjadi tawanan bangsa Babel. Hidup mereka serba tidak bebas dan terancam. Jangan merasa aman dengan dosa-dosa kita. Meskipun saudara ada simbol-simbol kekristenan, simbol itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, bila saudara berbuat dosa atau kejahatan, terimalah teguran Tuhan dengan rendah hati. Bahkan bila saudara harus menerima hukuman Tuhan atas dosa-dosa saudara, ingatlah bahwa kuasa dan kedaulatan Tuhan sanggup mengubah dan menyucikan hati Anda. Kehidupan kita perlu kita perhatikan dengan saksama. Janganlah saudara menggunakan kelemahan manusia sebagai alasan untuk lepas tangan. Apapun pelanggaran, sekalipun pelanggaran mendatangkan kesusahan, kita tetap dapat memohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah mengabaikan umat-Nya yang mau datang dengan bertobat. Demikianlah saudara renungan pada hari ini. Mari kita introspeksi dan evaluasi diri kita. Setiap bentuk kejahatan, pelanggaran, penyimpangan
yang sudah kita lakukan, mari kita meminta ampun atas semuanya itu. Karena Ia adalah Allah yang Maha Pengampun dan Allah yang mengasihi. Dia sanggup mengampuni dan membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menegur, mengingatkan, menyadarkan kami bahwa kami perlu Engkau dalam seluruh hidup kami. Kami percaya di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan bekerja. Ampuni kami Tuhan, di dalam segala kelemahan, penyimpangan dan dosa yang sudah kami lakukan. Kuduskan kami, tahirkan kami. Dan kami rindu menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak. Ajar kami ya Bapa, kuduskan kami lebih lagi. Kami rindu hidup lebih memuliakan nama Tuhan. Sepanjang hari ini, biarlah Engkau yang memperkenankan kami. Kami percaya, kami boleh sungguh-sungguh lebih serius lagi hidup di dalam kasih karunia. Kami memperhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang menjadi rema di dalam hidup kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, kami melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan kami percaya seluruh usaha, pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, kami melakukannya dan kami berhasil penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.